Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, ungkap penyebab timnya kalah 0-2 dari Port FC di Piala Presiden 2025. Menurut pelatih asal Kroasia itu, Persib tumbang karena kurangnya persiapan untuk menghadapi laga perdana Grup B yang dilangsungkan di Stadion Sijalak Harupat. Persib baru saja kalah 0-2 dari klub asal Thailand tersebut. Mereka kalah gara-gara 2 gol Port FC yang masing-masing diciptakan Bordin Pala di menit 45 dan Piradol Chamrasame di menit ke-67 melalui titik penalti. Bojan mengaku sejak awal tidak senang dengan gelaran Piala Presiden 2025 ini. Menurutnya, turnamen pramusim ini dihelat di waktu yang tidak tepat. Tak ayak persiapan Persib pun kurang. Karena hanya punya waktu persiapan selama sepekan, Bojan merasa timnya pun kesulitan. Bojan lantas mengingatkan gelaran Piala Presiden 2024 lalu. Saat itu beberapa pemainnya mengalami cedera yang sangat buruk karena dalam kondisi yang tidak fit. Meski demikian, secara keseluruhan Bojan senang dengan cara bermain Persib meski kalah 0-2 dari Port FC. Terutama di babak pertama meski pada akhirnya kebobolan di perpanjangan waktu. Setelah ini Persib Bandung akan menghadapi Dewa United. Pertandingan kedua Grup B Piala Presiden 2025 itu akan digelar di Stadion Sijalak Harupat. Gelandang muda, Nasril Alvaro Syahdan memainkan pertandingan pertamanya di ajang kompetitif bersama Persib Senior saat pada pertandingan Grup B Piala Presiden 2025 melawan Port FC. Nasril mengaku sangat gembira meski turun pada babak kedua. Pemain kelahiran tanggal 2 Januari tahun 2008 ini menilai, kesempatan tersebut sangat penting untuk menambah pengalaman di kancah sepak bola profesional. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Coach Bojan Hodak yang telah memberi kepercayaan terhadap saya. Tentunya saya sangat senang dan ini pengalaman yang berharga, ujar Nasril saat sesi konferensi pers setelah laga. Meski demikian, pemain yang mengenakan nomor punggung 85 di laga tersebut menilai, dirinya masih perlu banyak berbenah. Masih banyak kekurangan dari performa saya di pertandingan ini. Tapi, saya harus lebih bekerja keras lagi dan melakukan perbaikan untuk kedepannya. Alveandra Dewangga Santosa mengaku belum puas dengan penampilan perdananya dalam pertandingan kompetitif bersama Persib saat menghadapi Port FC di laga pembuka Grup B Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat. Dia menyebut dirinya masih perlu waktu untuk meningkatkan kebugaran. Dewa, sapaan akrab Dewangga, bermain kurang lebih 68 menit sebelum digantikan Henhen Herdiana. Pada pertandingan ini, Persib harus mengakui keunggulan lawannya dari Thailand itu dengan skor 0-2. Senang pastinya bisa jalani debut walau hasil mungkin tidak maksimal. Hasil ini tentunya buat saya jadi pembelajaran dan harus memperbaiki kekurangan untuk kedepannya, kata Dewa setelah pertandingan. Pemain dengan nomor 19 ini mengakui sempat grogi di awal pertandingan. Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. Dia bersyukur secara keseluruhan semua berjalan baik dan berharap kedepannya bisa tampil lebih baik lagi. Grogi pasti, apalagi ada dukungan luar biasa dari Bobotoh. Tapi saya bersyukur bisa beradaptasi lebih cepat dengan kondisi itu, ucapnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, memberikan penilaian positif terhadap penampilan para pemain barunya usai laga perdana Piala Presiden 2025. Meski timnya takluk 0-2 dari Port FC, Bojan tetap mengapresiasi kontribusi pemain anyar, terutama legiun asing yang baru bergabung. Di laga itu, Bojan menurunkan beberapa pemain barunya seperti Hamra Hehanusa, Alveandra Dewangga, Luciano Goikokea, William Marcilio, Sadil Ramdhani, William Barros. Mereka dimainkan di babak pertama. Sedangkan di babak kedua, dua pemain baru lainnya yakni Patricio Matikardi dan Berguinho diturunkan. Meski Persib kalah, namun menurut Bojan penampilan para pemain barunya cukup memuaskan. Menurutnya, wajar jika performa pemain baru belum maksimal. Ia menyebut adaptasi membutuhkan waktu, baik secara fisik maupun taktik. Hal yang sama berlaku untuk Sadil Ramdhani, winger anyar yang disebut tampil menjanjikan meski kondisinya belum 100%. Selain itu, satu nama asing lainnya Ramon Tankwe belum diturunkan di laga melawan Port. Menurut Bojan, Ramon baru saja tiba di Bandung sehari sebelum pertandingan dan diberi kesempatan untuk beradaptasi dengan cuaca Bandung. Lebih lanjut,
Bojan mengungkapkan bahwa kekuatan Maung Bandung belum sepenuhnya utuh. Ia menyebut ada 6 pemain yang masih absen karena berbagai alasan, termasuk 2 pemain asing yang belum bisa diturunkan seperti Ramon. Pelatih Port FC, Alexandre Gama mengaku senang berhasil permalukan Persib Bandung di laga pembuka grup B Piala Presiden 2025. Menurut Gama, Port FC bermain baik sehingga layak memetik kemenangan. Usai laga, Gama mengaku bangga dengan penampilan para penggawa Port FC. Ia merasa semua itu berkat kerja keras dari seluruh pemain. Pelatih asal Brasil ini memastikan kemenangan Port FC atas Persib Bandung ini berkat kerja keras para pemainnya yang selama ini sudah berlatih dengan keras dalam latihan. Hingga akhirnya berjalan tanpa kendala. Gama akui sepak bola di Indonesia dengan Thailand berbeda. Menurutnya di Indonesia lebih ramai hingga banyak dikunjungi banyak penonton. Berbicara mengenai permainan yang sudah dilaksanakan tadi, Persib memang menjalankan game dengan begitu cepat, akselerasi yang begitu cepat, dan pada akhirnya begitu taktikal, sambung Gama. Tapi syukurnya dari Port FC bisa mengimbangi dan bahkan melampaui dari apa yang sudah Persib lakukan dan sudah Persib tabung dari laga-laga sebelumnya. Persib Bandung mulai serius mempersiapkan musim 2025-2026. Maung Bandung telah memilih Thailand untuk lokasi training camp TC, dan mematangkan skuadnya yang mayoritas diisi wajah-wajah baru. Setelah meraih gelar back-to-back juara, Persib memilih jalan untuk membongkar ulang kekuatan skuadnya. Sebanyak 15 pemain telah dilepas, dan gantinya 11 penggawa baru didatangkan untuk musim depan. Masalahnya, pemain yang hengkang bukan penggawa sembarangan. Mereka menjadi tumpuan Persib musim lalu seperti Ciro Alves, Kevin Ray Mendoza, Tirone Del Pino, Nick Kuipers hingga David Da Silva. Kini sebagai gantinya, 11 pemain baru telah didatangkan. 3 pemain lokal yakni Sadil Ramdhani, Hamra Hehanusa dan Alfreanda Dewangga, serta 8 pemain asing yaitu Berguinho, William Marcilio, Julio Cesar, Ramon Tanque, William Barros, Luciano Goicoechea, Patricio Matricardi dan Adam Pribek. Namun masalahnya, Persib tidak punya waktu yang memadai untuk memadukan skuadnya. TC ke Thailand pun direncanakan agar chemistry para pemain bisa langsung nyetel di musim depan. Persib memang belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai rencana TC ini. Tapi di Instagram ofisial, Maung Bandung sudah memastikan bakal menggelar TC ke Thailand. Oxford United sukses mengalahkan Liga Indonesia All-Star dengan skor 6-3 pada pertandingan perdana Grup A Piala Presiden 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Pada menit keempat Oxford United berhasil dicetak lewat sontekan Thomas Harris usai meneruskan umpan silang bek kanan Matthew Phillips. Di menit ke-10 oleh Romeni sempat membuat penonton di GBK bergemuruh karena menunjukkan skill jugglingnya. Pada menit ke-14, Liga Indonesia All-Star berhasil mencetak gol balasan menjadi 1-1 usai Rico Simanjuntak memanfaatkan blunder Phillips yang salah umpan di depan kotak penalti Oxford. Di menit ke-22 dan 23, Ole Romeni mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Namun pada kesempatan pertamanya dia gagal karena berebut finishing dengan rekannya. Kemudian, pada menit ke-23 Ole Romeni melepaskan tembakan yang masih sedikit melenceng ke sisi kiri gawang Liga Indonesia All-Star. Di menit ke-25 Ole Romeni nyaris mencatatkan assist saat mengirimkan umpan matang kepada Phillips. Namun sontekan Phillips masih melenceng di sisi kiri gawang Liga Indonesia All-Star. Pada menit ke-30 Oxford United kembali memimpin 2-1 lewat gol kedua Haris usai berhasil mengecoh kiper Liga Indonesia All-Star M. Reza Arya Pratama. Di menit ke-40, Liga Indonesia All-Star mengancam pertahanan Oxford melalui tembakan Amiruddin Bagas Kava usai meneruskan umpan Muhammad Hanafi. Sayangnya, tembakan Bagas melambung di atas mistar gawang Oxford. Menit ke-45 Oxford United sukses memperlebar keunggulan menjadi 3-1 melalui sundulan Michal Helik. Hingga babak pertama berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta, Oxford United unggul 3-1 atas Liga Indonesia All-Star. Di awal babak kedua, Marcelino Ferdinand dimasukkan oleh pelatih Oxford United Gary Rowett. Di menit ke-53 Oxford United berhasil memperlebar keunggulan menjadi 4-1 lewat tembakan keras Thomas Bradshaw. Pada menit ke-57 Oxford United sukses menambah keunggulan menjadi 5-1 melalui tendangan melengkung Przemysław Placeta. Oxford terus menunjukkan kemototan untuk terus menambah gol. Pada menit ke-68, Brian De Keesmaeker mencatatkan namanya di papan skor.
De Keesmaeker melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras tanpa bisa dihentikan oleh Reza. Pada menit ke-75, Rizky Dwi memperkecil ketinggalan menjadi 2-6. Rizky Dwi memaksimalkan kesalahan yang dilakukan oleh Joshua Johnson. Rizky Dwi langsung melepaskan tembakan yang tidak bisa dibendung oleh Matthew Ingram. Liga Indonesia All-Star kemudian mencetak gol ketiga di menit 80. Axel Joseph Runtukahu berhasil menggetarkan gawang Oxford lewat sundulan kepala memaksimalkan umpan Septian David Maulana. Skor 6-3 untuk Oxford bertahan hingga laga usai.